أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما
Mohon izin Bapak dan Ibu, mohon feedbacknya. Apakah suara kami bisa terdengar dengan jelas di tempat Bapak dan Ibu? Monggo silakan berikan feedbacknya. Terdengar, Mbak, jelas banget. Oke, terima kasih Pak Agus ya. Saya apal ini suaranya. Oke, mungkin sambil menunggu teman-teman yang lain untuk bergabung, mudah-mudahan semuanya sehat dan sempat ya, sehingga bisa gabung di link Zoom yang sudah kami bagikan untuk mengikuti kegiatan Ilmu Series pagi ini. Baik, mohon izin untuk kami memulai kegiatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin di hari Sabtu ini, di akhir pekan, di tanggal 26 Juli tahun 2025, saya dari Diklat dan Pengembangan SDM Rumah Sakit Islam Banjarnegara pada hari ini kembali akan membersamai Bapak dan Ibu semua untuk mengikuti kegiatan Ilmu Series RSI Lebih Baik tahun 2025. Dan hari ini telah hadir bersama kami di sini ada Mbak Ika Sari Solehati. Beliau adalah narasumber kita pagi hari ini yang nanti akan menyampaikan materi webinar Ilmu Series bertema tentang komunikasi, informasi, dan edukasi. Dan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta untuk karyawan Rumah Sakit Islam Banjarnegara yang telah bergabung bersama kami untuk nanti sama-sama belajar, kemudian juga sharing, dan nanti akan dibuka sesi diskusi untuk tanya jawab ataupun mungkin sharing terkait dengan materi hari ini. Baik Bapak dan Ibu, untuk kegiatan hari ini tentunya Bapak dan Ibu juga sudah paham ya, kenapa kok untuk materi komunikasi, informasi, dan edukasi ini menjadi tema yang harus kita angkat karena tentunya kita sebagai pemberi pelayanan, kita yang bergerak di bidang jasa, terutama untuk pelayanan kesehatan, tentunya komunikasi, informasi, dan edukasi menjadi hal yang sangat penting. Karena dengan komunikasi, informasi, dan juga edukasi, ini akan memberikan apa ya, seperti pemahaman kepada konsumen kita sehingga memastikan apakah informasi atau edukasi yang yang kita sampaikan itu sudah betul-betul dipahami oleh pasien dan juga keluarga. Sehingga melalui kegiatan Ilmu Series hari ini harapannya dapat menjadi bagian dari penguatan SDM di lingkungan Rumah Sakit Islam Banjarnegara agar kita semua dapat atau mampu untuk menyampaikan pesan dengan tepat, efektif, dan juga berdampak. Baik, untuk berikutnya nanti kita akan sama-sama menyimak penyampaian materi dari narasumber kita hari ini, yaitu Mbak Ika Sari Solehati. Dan beliau tentunya sudah eh, banyak rekan-rekan yang mengenal karena kurang lebih sudah 19 tahun Mbak Ika Sari Solehati ini menjadi bagian dari keluarga besar RSI Banjarnegara. Dan tentunya selama 19 tahun ini sudah banyak makan asam Betul. garam ya. Tapi kalau garamnya berlebihan, kata Mbak Ika Sari nanti jadi menimbulkan penyakit tersendiri. Tapi insya Allah Betul. eh, dalam hal ini garamnya itu garam untuk pengalaman ya, ya pengalaman dan juga pengetahuan. Sehingga hari ini beliau akan menyampaikan apa ya materi tentunya yang berkaitan dengan komunikasi, informasi dan edukasi. Baik, untuk selanjutnya disilakan kepada Mbak Ika Sari Solati. Monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih kepada Bu Yani yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk sedikit menyampaikan paparan tentang komunikasi, informasi, dan edukasi. Sebelum memasuki pembahasan tentang komunikasi, edukasi, informasi, dan edukasi, kita bacakan dulu pokok bahasan untuk komunikasi, informasi, edukasi. Untuk pokok bahasan hari ini kita akan apa menjelaskan tentang pengertian komunikasi, yang kedua komponen komunikasi, yang ketiga bentuk komunikasi, yang keempat pengertian komunikasi, informasi dan edukasi dalam bidang kesehatan, dan yang terakhir media KIE kesehatan. Selanjutnya, untuk pengertian komunikasi itu sendiri, yaitu suatu proses pertukaran informasi secara dua arah antara dua orang atau lebih yang dapat dilakukan melalui verbal maupun nonverbal. Contohnya, eh, nonverbal itu simbol, tanda, atau perilaku lainnya. Selanjutnya,
Untuk komponen komunikasi itu terdiri dari sender, receiver, pesan, media, dan umpan balik. Untuk sender itu orang yang mengirimkan pesan. Se- se- untuk receiver itu orang yang menerima pesan, dan juga ada pesan itu informasi yang diberikan bisa berupa kata, ide, atau perasaan. Kemudian saja media, yaitu metode yang digunakan dalam pesan. Terus ada komponen lainnya, ada umpan balik, yaitu informasi atau pesan kembali dari penerima pesan kepada pengirim pesan. Ini ada bentuk-bentuk komunikasi. Bentuk komunikasi itu ada komunikasi massa, komunikasi intrapersonal, dan juga komunikasi interpersonal. Komunikasi massa yaitu menyampaikan pesan kepada orang banyak atau masyarakat. Untuk komunikasi internal intrapersonal itu terjadi dalam diri sendiri seperti dicari dalam hati apa. Terus kemudian komunikasi interpersonal itu interaksi satu orang dengan orang lain. Untuk komunikasi informasi dan edukasi, pengertian dari komunikasi itu sendiri yaitu proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan tanggapan. Kemudian yang informasi yaitu penyampaian pesan dari seorang kepada orang lain untuk diketahui dan dimanfaatkan seperlunya. Kemudian yang untuk edukasi, pengertiannya yaitu suatu kegiatan yang mendorong terjadinya perubahan pengetahuan, sikap, perilaku, atau keterampilan masyarakat. Untuk tujuan tujuan komunikasi, informasi, dan edukasi itu sendiri yaitu untuk meningkatkan pemahaman seseorang, terus pemahaman untuk mengubah sikap juga dan mendorong perubahan perilaku pada individu, keluarga, dan masyarakat agar menjadi lebih baik, terutama dalam konteks kesehatan, pembangunan, dan kesejahteraan sosial. Untuk komunikasi edukasi, informasi edukasi kesehatan meliputi informasi tentang perilaku hidup sehat, bersih dan sehat, kesehatan lingkungan dan kerja, kesehatan ibu dan anak, perbaikan gizi masyarakat, pencegahan penyakit menular dan tidak menular, upaya promosi kesehatan, dan sosialisasi kebijakan kesehatan yang lain-lain. Masih banyak lagi. Untuk media komunikasi itu sendiri, media komunikasi merupakan saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan kesehatan kepada sasaran. Media promosi kesehatan yang baik Media promosi kesehatan yang baik itu merupakan media yang mampu memberikan informasi atau pesan-pesan kesehatan sesuai dengan tingkat penerimaan. Untuk dasar pemilihan media promosi kesehatan yang pertama yaitu didasarkan pada selera halayak sasaran, bukan pada selera pengelola program atau pengambil keputusan. Yang kedua, harus memberi dampak yang luas atau menjangkau halayak sasaran dengan tingkat frekuensi, efektivitas, dan kredibilitas yang tinggi. Yang tiga, disampaikan secara menarik dan frekuensinya yang sering. Yang keempat, dilakukan secara serempak dan terpadu sehingga akan meningkatkan cakupan, frekuensi, dan efektivitas pesan-pesan komunikasi. Kemudian, untuk manfaat media itu sendiri itu untuk menimbulkan minat sasaran pendidikan. Yang kedua, mencapai sasaran yang lebih banyak. Yang ketiga, merangsang sasaran untuk menuliskan pesan yang diterima kepada orang lain. Dan yang keempat, mempermudah penyampaian informasi. Serta yang kelima, memberikan penerimaan informasi. Untuk tujuan penggunaan media, media itu sebagai alat bantu dalam pendidikan latihan atau penyuluhan. Yang kedua, untuk menimbulkan perhatian terhadap suatu masalah. Yang ketiga, tujuan penggunaan media juga untuk meningkatkan suatu pesan atau informasi. Dan yang keempat, untuk menjelaskan fakta-fakta prosedur tindakan. Untuk media promosi kesehatan itu sendiri terdiri dari tiga. Yang satu yaitu media cetak, media elektronik, dan media papan. Untuk media cetak, yaitu contohnya seperti poster, leaflet, atau brosur. Untuk
Poster itu sendiri itu media visual yang ditempel di tempat-tempat umum untuk menyampaikan pesan singkat dan menarik. Sedangkan leaflet media cetak yang lebih informatif dan bisa dibawa pulang. Dan untuk brosur itu mirip seperti leaflet, namun bisa memiliki lebih banyak halaman dan informasi yang lebih detail. Untuk yang kedua, media elektronik, elektronik, yaitu televisi, radio, internet, dan sekarang HP mungkin ya, Pak. Ya, betul. Untuk televisi itu media yang efektif untuk menjangkau audiens yang besar dan menampilkan pesan dengan visual dan audio. Sedangkan radio mungkin ini sudah jarang digunakan ya saat ini, yaitu media yang bisa menjangkau audiens dengan informasi suara. Untuk internet, media yang memberikan akses informasi yang luas, interaktif, dan bisa diakses kapan saja. Untuk media papan, contohnya itu billboard, spanduk, dan papan informasi. Untuk billboard itu papan reklame besar yang ditempatkan di tempat-tempat strategis untuk menyampaikan pesan yang singkat dan menarik. Dan spanduk itu media yang bisa dipasang di berbagai tempat untuk menyampaikan pesan yang lebih jelas dan menarik, serta papan informasi itu papan yang berisi informasi penting dan bisa diakses oleh masyarakat umum. Demikian pemaparan dari saya. Semoga apabila ada kata-kata yang salah dan kurang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Ika Sarisolati ya. Untuk materinya tadi sudah disampaikan ya, terkait dengan KIE, dan tadi semoga Bapak dan Ibu sudah menyimak semuanya. Nanti akan kami sampaikan beberapa hal ya. Mungkin tadi sudah dibacakan oleh Mbak Ika Sari, selaku narasumber kita hari ini. Jadi mungkin kalau bisa kami simpulkan ada beberapa hal-hal penting ya yang tadi sudah dijelaskan oleh narasumber kita, bahwa komunikasi yang baik ini terdiri dari sender, pesan, media, receiver, dan juga harus ada umpan balik ya, Mbak Ika Sari. Oke. Karena untuk memastikan apakah pesan ini sudah diterima, ya diterima betul tidak? Sudah satu persepsi belum dengan si pemberi pesan ya. Kemudian tadi juga disebutkan oleh narasumber bahwa KIE atau komunikasi, informasi dan edukasi ini sangat penting terutama untuk membentuk perilaku sehat di masyarakat ya. Kemudian untuk media tadi juga sudah disampaikan bahwa media promosi kesehatan tentunya harus sesuai dengan karakteristik sasaran, dan kita harus bisa membaca nih sasarannya mungkin beda antara anak-anak, orang dewasa ataupun lansia ya, sehingga harus dibedakan untuk penggunaan medianya. Kemudian edukasi yang efektif ini akan dapat mendorong perubahan positif dalam kesehatan individu dan juga komunitas. Oke, ya tadi mungkin poin pentingnya seperti itu. Tapi nanti tentunya Bapak dan Ibu dapat sharing ataupun bertanya, berdiskusi melalui room chat, monggo silakan, ataupun nanti dapat berdiskusi langsung dengan resen terlebih dahulu ya. Dan ini juga kami menyimak di layar kami, sudah alhamdulillah banyak sekali yang bergabung. Ya, ada Mas Adip tampak di layar ya, yang namanya Mas Adip, tapi yang muncul Mas eh apa ya, maaf lupa. Dari IGD ini. Aduh lupa namanya. Ya, tapi terima kasih ini ya sudah membersamai kami. Mudah-mudahan teman-teman yang lain juga sama, tidak hanya dari rekan-rekan yang di pelayanan, tetapi tidak hanya rekan-rekan untuk medis atau para medis ya, tetapi juga eh, rekan-rekan dari administrasi ini juga tetap penting karena komunikasi ini tidak lepas dari kita setiap harinya. Oke. Baik, sebelum kami melanjut ke sesi diskusi, mohon berkenan Bapak dan Ibu untuk on cam karena akan kami dokumentasikan kegiatan hari ini ya. Ini juga KIE ini juga merupakan bagian dari Pokja akreditasi ya, dan Mbak Ika Sari ini adalah termasuk dalam elemen penting itu di Pokja KE. Ya, mohon berkenan Bapak dan Ibu seluruh peserta untuk on cam, dan nanti akan kami ambil untuk dokumentasi hari ini. Monggo silakan. Ya, dari VK Mbak Widanti, mungkin bisa nyambi ya. Ada Mbak Umuhani dari Haji Matur Nuwun. Oke, ini dari kasir ya, Matur Nuwun. Sudah bergabung juga Mbak Ika Sri Rahayu, Matur Nuwun. Monggo silakan lainnya. Ya, oke. Satu kali lagi. Ya, akan diambil gambarnya.
Oke, Mbak Ais, matur nuwun di tengah pelayanan masih menyempatkan ya. Ini aktif ini kalau Mbak Ais nih. Pasti setiap kegiatan insya Allah join ya. Ya, oke, terima kasih. Monggo silakan untuk berikutnya kami akan buka sesi diskusi. Apakah Bapak dan Ibu mungkin mau bertanya langsung juga monggo silakan untuk riset dan nanti akan dijawab oleh narasumber. Oke, sudah masuk satu pertanyaan dari Mbak Umu Hani. Izin tanya Mbak, di form SIM RS itu ada form edukasi pasien dan keluarga terintegrasi rawat inap. Tetapi selama ini yang berjalan, yang mengisi selalu perawat. Padahal di situ terdapat ahli gizi, lab. Oke, banyak profesi lainnya ya. Apakah harus disosialisasikan dari Pokja? Monggo silakan Mbak Kasari. Terkait pertanyaan, apakah harus disosialisasikan juga? Sebenarnya sosialisasi dari Jogja itu harus juga, tapi juga kita sebagai petugas harus apa ya, ikut Andil, andil, berperan ya aktif berperan. ya. Sementara kan dari Pokja itu tenaga kita terbatas. Kalau untuk kemungkinan apa untuk keliling setiap orang dan mengecek kegiatan itu kemungkinan nggak mungkin. Mungkin peran serta kepala ruang dan yang lainnya ya dibutuhkan gitu. Sebenarnya sosialisasi itu tetap insya Allah kita nanti akan berjalan. Ya, bagaimana Mbak Umu Hani? Mungkin ada Tambah sharing-sharing ya, lainnya. Ya, ada mungkin yang ada mau masukan nambahin atau atau mungkin dari ada apa Mbak ya? Desi yang kerjanya Eh gitu. pada Tiongkok Jaya. Mungkin ada trik and tips ya untuk bisa mengaktifkan ini mungkin dari tidak hanya dari rekan-rekan perawat tetapi juga melibatkan peran profesi lainnya. Tapi memang yang berjalan apakah memang hanya dari Ya perawat? dari perawat, Oh, dari pendaftaran kita. Jadi yang selalu mengisi itu perawat. Yang belum itu. Nah ini untuk memasukkan juga yang lain, mungkin dari pendaftaran ya, itu kan ada pengisian lembar edukasi ya, mohon diisi juga untuk apalagi IGD ini yang sering oke, ini juga rekan-rekan IGD sudah banyak yang ya bergabung sekalian ya. Oke, untuk barangkali pengisian atau mungkin ada tanggapan nih, cari kendalanya apa sih kalau iya misal memang belum bisa mengisi. Sebenarnya mungkin sudah menyampaikan tapi belum terisi ya. terdokumentasi. Nah, ini mungkin ada kendalanya. Monggo silakan. eh dari profesi lain mungkin kan di sini ada ini dari laborat, kemudian dari farmasi. Monggo Di silakan. gizi Ya, bisa gizi menyampaikan gizi mungkin ya. Monggo yang silakan. kendala dialami Ya, di kendalanya. Jadi mungkin nanti SIM bisa RS. didiskusikan di sini juga ya. Kalau kendalanya sudah ketahuan kan nanti bisa dicarikan solusinya. Ya, mungkin kalau dari Mbak Umuhani tadi katanya sudah cukup ya. Baik, mungkin dari peserta lain ada yang mau bertanya, monggo silakan. Ya, mungkin sambil menunggu rekan-rekan dari peserta yang mungkin akan bertanya, mungkin tadi saya juga izin mengomentari ya, bukan mengomentari. Apa ya? Ya sama ya, mungkin bertanya juga. Tadi materi yang disampaikan oleh Mbak Ika Sari kan untuk media tadi memang banyak ya dari media cetak, kemudian media elektronik ya. Kemudian ada satu lagi tadi kalau lupa media apa ya? Yang satu kayak billboard kayak gitu ya Billboard untuk papan masa memang ya. ya. Tapi kalau melihat sekarang Mbak Ika, kita semuanya tuh selalu kemana-mana nomor satu adalah gawai ya atau handphone ataupun laptop dan lain sebagainya. Sehingga orang itu akan sangat mudah mereka mengakses banyak informasi. Nah ini sedangkan kita di bidang pelayanan ya atau di bidang jasa itu kan pasti kita juga menyampaikan ke pasien. Tapi mungkin pasien atau pengunjung atau keluarga yang lainnya itu mereka itu sangat aktif untuk mencari informasi di eh, secara Google digital. iya di Iya, Google kadang mereka sementara kadang belum tentu informasi itu Bu cicil bu. Mereka benar nang atau gembira sih. informatif ya, tetapi kadang mereka itu akan lebih percaya dengan Google daripada dengan kita. Ini Jere gimana nih rantong kayaknya dari untuk satu. Tambahnya apa ya tambahnya hal yang di mam seperti ini? semua. Oh, dari siji mulai ada. Jadi, untuk mengatasi hal tersebut kita perlu pendekatan Ya, kepada pasien ya dan pasien. keluarga. Anggonan bisa makan suka-suka suka sangune setiba ae mah. Kita harus lebih lebih Iya. menguasai apa masalah Masalah. yang jadi kita tidak apa
tertinggal apa Bisa menyampaikan, ya bisa menjalankan dengan lancar eh, dan dipahami ya ya oleh bisa terima pasien dan oleh pasien keluarganya. dan itu juga sesuai enggak mereka dia melihat dari Google belum tentu benar Mm, dari media sosial belum benar ya kita memberikan yang kebenaran yang memang itu sesuai dengan sesuai dengan keluhannya keluhan. ya. Oke, oke, oke. Dan tadi juga kalau kita sekarang mungkin kalau di rumah sakit kita masih bikin media cetak ya. Ya, Pak. Leaflet itu masih ada. Leaflet ada tapi Oke. belum Nah, ini eh, sudah cukup efektif belum sih Mbak untuk penggunaan leaflet terutama ke pasien dan keluarga? sebenarnya untuk memberi leaflet ya itu belum berjalan Oh, belum belum bisa. berjalan. Nah, ya. Ada sebenarnya ada tapi belum semuanya Oh, belum kadang kan terfasilitasi untuk apa ya semua karena kan ya kita media sekarang kan keterbatasan ya ya. juga sekarang pemahaman membaca kan banyaknya di HP HP. oh, Nah, ini jadi ada browsing kayak dulu iya. Nah, ini kadang mungkin apa ya, kalau misalnya pasien dan keluarga, mungkin untuk kalau beberapa orang yang kayak kesepuan gitu ya, kalau menggunakan leaflet mungkin cukup 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 ya bisa membantu bisa karena beliau bisa pegang langsung dan tapi kayaknya budaya untuk literasi anak kita kita juga masih hmm. kurang ya. Nah, ini apakah ada solusi lain nih? Karena kita semuanya ini serba digital sekarang. Gimana nih? Ada inovasi nggak mungkin dari Pokja KE? Solusinya Untuk bisa membantu apakah menyampaikan pesan ke pasien dan juga keluarga biar mereka itu karena sekarang semuanya serba digital, semuanya serba cepat ya. Pasti pasien dan keluarga tentunya mungkin akan lebih respect. Oh, ini ternyata informasinya didapat nih di RSI gitu ya. Tapi nggak perlu harus iya bawa kertas karena kadang mungkin pasien sudah pulang lupa ditaruh aja nggak terbaca gitu. Nah, mungkin ada itu inovasi bisa nih dari KE. masukan buat Pokja nanti membuat apa mbak itu screen ini Oh iya, kayak scan barcode gitu ya. yang Oke, isinya edukasi yang mungkin itu buat edukasi. masukan juga. Oke, ya ini cukup mungkin bisa membantu ya untuk pasien dan keluarga nanti bisa mungkin di setiap kamar Setiap ya Mbak Ika ya. Setiap kamar kasih barcode jadi mereka bisa akses nih sesuai kebutuhan mereka ya. Mungkin kalau di ruang Firdaus berarti untuk penyakit anak-anak yang banyak atau apa ya? Mungkin untuk jumlah kunjungan 10 besar penyakit mungkin ya yang fokusnya itu dulu sehingga nanti semua pasien itu bisa oh ternyata mungkin ada hal-hal yang harus diperhatikan untuk penyakit ini atau mungkin dari gizi juga nanti bisa andil ya makanan apa yang harus dicukupi nutrisinya harus bagaimana ya mungkin seperti Itu itu. PR buat Pokja. Oke, PR buat Pokja. Tapi ini tentunya juga melibatkan banyak profesi lainnya. Tidak hanya di Pokja saja nanti yang bekerja, tapi juga dapat minta materi, kemudian nanti yang mengolah dari Pokja bisa kerjasama dengan pemasaran juga ya. Iya, karena sekarang yang banyak itu kita semuanya pada pakainya tuh Canva ya. Nah, Canva itu kalau gambar dan warna sangat menarik, maka orang akan lebih mudah menerima pesan. Iya, karena sekarang semuanya serba yang TikTok ya, Iya betul. Instagram. Laptop kalau Ah, iya. viral. Iya, karena Terus semuanya serba gawai. Scroll sedikit dapat info, scroll dikit dapat ya pengetahuan ya. Dan ini mungkin bisa jadi masukan untuk kita. Oke. Dan monggo Bapak Ibu lainnya, apakah ada yang mau didiskusikan? Mungkin ada beberapa hal yang Bapak Ibu temukan di lapangan terkait dengan kendala di komunikasi ya. Kemudian mungkin juga peran-peran dari seluruh elemen nih, apakah sudah maksimal atau belum, baik Kak? Karena kalau untuk komunikasi ya tadi yang saya sampaikan di awal, bukan hanya tanggung jawab dari teman-teman iya Pokja, kemudian dari pelayanan atau pemberi iya kayak perawat, profesi lain ya. Tapi juga rekan-rekan yang di administrasi, kemudian non medis itu juga sangat penting ya. Karena sekarang kalau misalnya hal yang sederhana saja, mungkin tidak berkaitan dengan penyakit, tetapi kadang bertanya ruangannya di mana gitu ya. Kemudian ini kalau mau ngurus ini gimana gitu ya. Nah, itu juga penyampaian informasinya tentunya harus bisa dipahami oleh si pasien atau pengunjung, gitu. Nah, ini juga kembali lagi nih kemampuan komunikasi kita ya. Apakah memang sudah diterima dengan baik? Jangan sampai nanti ujung-ujungnya ada komplain. Komplain ini yang harus ditangani oleh teman-teman kita yang ada di pemasaran sana ya. Nah, ini juga kita harus bisa
membantu nih untuk penyampaian informasi agar bisa diterima dengan baik oleh masyarakat, sehingga mereka akan menjadi apa ya, pelanggan kita yang pelanggan tetap, ataupun mungkin nanti malah akan lebih merambah ke wilayah lain. Nah, ini sebagai apa nih, kayak daya tarik kita ya. Kalau komunikasinya baik, insya Allah orang itu akan lebih mengenal, oh ke sana aja gitu ya. Benar. Ya, oke. Untuk yang tadi itu, aduh saya lupa mau bahas yang mana tadi ya. Eh, ya, kalau untuk sejauh ini, kalau menurut dari pandangan Mbak Ika Sari nih, yang di Pokja KI, sebenarnya kendala-kendala yang ada di lapangan itu sudah bisa tertangani atau belum, Mbak? Yang sejauh ini mungkin sudah mengumpulkan nih masalah-masalah. Nah, kemudian mungkin jenengan dari teman-teman Pokja juga sudah menganalisa masalahnya harus bagaimana. Nah, ini sudah cukup tertangani belum, Mbak, untuk selama ini di lapangan? Untuk masalah untuk pengisian itu dan masalah itu juga kan semua juga ya belum masih Ya, ya itu ya sebenarnya belum teratur belum ya teratur sih. Nah, masih eh, ya, masih GG. Kendala lain yang selama ini ada yang disampaikan dari teman-teman nggak selain yang untuk belum tertangani? komunikasi komunikasi edukasi itu yang kendalanya kadang apa ya pasien kadang bertanya menanyakan ini kepada perawat terus sama dokter berbeda itu kadang menjadi ya sih Hmm, enggak terlalu berkala ya kadang dokter juga memahami kadang oke. kayak kalau pasien nih kalau keluhan pasien apa yang dikatakan kepada perawat kadang Beda beda nanti dengan pada saat versi dokter visit. padahal perawat kan sudah bertanya Oke. sudah membaik ternyata sama Pasiennya dokter itu ternyata, ya oh, oke. Tapi mungkin kalau seperti itu bisa dengan pemeriksaan ya, sehingga memastikan bahwa pasiennya kondisinya seperti iya apa, nanti dokter oke paham. Oke, ada yang pertanyaan masuk yang lainnya? Oh, dari Mbak Ummu Hani lagi. Izin tanya juga Mbak, bagaimana kita edukasi inform consent ketika pasien sudah lansia dan tidak ada keluarga, sedangkan pasien membutuhkan tindakan operasi. nah ini yang Bagaimana? Pernah ada di kasusnya? ada Oke, dan solusinya selama ini bagaimana nih Mbak Ika? untuk solusinya kalau lansia emang butuh kesabaran ya Mbak. Untuk lansia kita solusi untuk tindakan, nah itu kadang kok apa ya, jadi bingung dia kan kadang lansia kadang bingung untuk memutuskan suatu sebenarnya dicari untuk pendampingnya. Yang sebelumnya pernah terjadi, akhirnya untuk solusinya bagaimana? Lansia yang tidak ada keluarga ini berarti pendampingnya kita ngambil dari mana? Kalau Maksudnya misalnya nggak ada keluarganya ini, atau dari ini desa kayak gitu, ya mungkin nakesnya biasanya ya yang bertanggung jawab dari bertanggung jawab. desa ya. Berarti ada komunikasi dengan kepala desa atau mungkin dari kaurnya ya, Iya, kaur kesera ya biasanya ya. Ya, dan ini kalau, nah apalagi nanti kalau menyangkut dengan dengan operasi. operasi, ini tentunya kan jadi ya satu mungkin terkait dengan jaminan kesehatan ya, kemudian juga mengantisipasi jangan sampai nanti ada komplain merasa tiba-tiba ada keluarga yang mengaku sebagai keluarga, ini saya nggak kasih persetujuan kok, tahu-tahu sudah di, nah ini antisipasinya bagaimana nih Mbak Ika? Nah, ini Ini kalau banyak dari hal yang Pemda, berkaitan ya. Ya, moga mungkin bisa sambil dijelaskan, Mbak Ika. hmm, tindakan ya ya aduh moga lupa ya tahu Oh ya, ya mungkin kalau tadi dari Mbak Ika Sari mungkin bisa menjawab bahwa ada ini pendampingan. ya ada pendampingan ya. Kalaupun misalnya memang betul-betul tidak ada keluarga, sudah dipastikan bahwa tidak ada keluarga, artinya yang dihubungi adalah dari pihak desa dan nanti akan berkoordinasi tentunya terkait dengan jaminan kesehatan itu ya mungkin Kesehatan dengan iya dinas sosial ya, dinas sosial kesehatan sehingga dipastikan bahwa pasien ini bisa kita melakukan tertangani. tindakan Oke. juga. Oke, tapi kalau misal tidak ada keluarga sama sekali, kayaknya enggak ya. Tapi barangkali mungkin lansia dan apa
yang memang benar-benar terlantar gitu ya. Ya mungkin seperti itu solusinya ya. Misalnya dinsos ya. Mhm. Oke, jadi dipastikan untuk seperti Seperti itu. itu. Ya, Mbak Umu Hani, monggo silakan. Bagaimana? Apakah ada yang mau didiskusikan lagi? Ya, monggo silakan Bapak dan Ibu lainnya. Ya, ini untuk link absensi nanti akan segera dibagikan. Mohon bantuannya Mas Silih. Ini karena ternyata saya terpental nih dari Zoom, jadi nggak bisa Aku share. Ya, monggo silakan Bapak dan Ibu untuk link absensi sudah kami bagikan dan silakan untuk mengisi karena nanti otomatis akan masuk e-sertifikat akan masuk ke emailnya Bapak dan Ibu. Kalaupun misalnya inbox tidak ada, bisa dicek di spam ataupun di trust karena kadang dianggap sebagai file yang eh, apa ya, bukan file yang masuk ke inbox ya. Jadi nanti bisa dicek dulu di trust ataupun di spamnya. Dan semoga untuk kegiatan hari ini juga dapat memberikan pencerahan ya untuk kita semua, mengingatkan kembali terkait dengan kemampuan untuk berkomunikasi, menyampaikan pesan ya, sehingga apa yang kita sampaikan dapat diterima dengan baik dan sama persepsinya oleh si penerima pesan. Ya, mungkin sebelum kita tutup kegiatan hari ini, mungkin ada yang mau disampaikan lagi dari Mbak Ika Sari, poin penting ya. Oh, sudah cukup. Ya, oke. Bapak Ibu silakan dipastikan untuk mengisi link absensi sebelum kami tutup kegiatan hari ini ya. Apabila memang sudah tidak ada yang didiskusikan, mohon izin untuk kami tutup kegiatan hari ini dan sebelum kami tutup, kami sampaikan poin penting dari kegiatan hari ini bahwa komunikasi yang efektif tidak hanya terkait dengan bagaimana menyampaikan pesan, tetapi memastikan pesan diterima dan dipahami dengan baik oleh si penerima pesan. Kemudian edukasi kepada pasien tentunya harus mempertimbangkan bahasa yang sederhana, bahasa yang bisa dipahami oleh pasien dan juga keluarganya. Dan tentunya karena kita bekerja di bidang pelayanan jasa kesehatan, tentunya kita harus ada rasa simpati ataupun empati ya, seolah kita merasakan apa yang pasien ini rasakan, sehingga eh, harapannya dapat lebih diterima dengan baik oleh si penerima pesan. Kemudian terkait tadi mungkin ada beberapa masalah yang disampaikan oleh Mbak Ika Sari yang ditemukan di lapangan bahwa diperlukan adanya satu kolaborasi antar unit dan juga komunikasi lintas tim agar eh, kunci pelayanan yang ada di RSI ini lebih berkualitas. Mungkin seperti itu yang dapat kami sampaikan untuk kegiatan hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian kami masih banyak kekurangan. Semoga di lain waktu kita dapat bertemu kembali dalam materi yang menarik lain. Dan silakan jangan lupa untuk mengisi link absensi yang sudah dibagikan. Semoga kegiatan hari ini memberikan manfaat untuk kita semua. Dan tidak lupa kami sampaikan juga selamat berakhir pekan. Jangan lupa untuk mengikuti kegiatan besok pagi ya di alun-alun sebagai bentuk partisipasi kita sebagai karyawan di RSI Banjarnegara. Oke, terima kasih. Bila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض
أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين
بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من
في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون